Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvita Mara dengan NIM 2210207023. Di sini saya menjelaskan apa sih itu tentang BK 17+ dari mata kuliah Praktek Layanan BK di Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Emi Karnansyah SPDI MPD. Baiklah, yang pertama yaitu ada 6 bidang BK. Yang pertama ada bidang pribadi. Bidang pribadi yaitu bantuan bagi individu untuk memecahkan masalah kompleks, termasuk berupa masalah pribadi yang bersifat rahasia, seperti masalah keluarga, persahabatan, ataupun cita-cita. Yang kedua yaitu bimbingan sosial, di mana bimbingan sosial ini adalah bimbingan dari seorang ahli seperti konselor untuk kelompok maupun individu. Yang ketiga yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan layanan bimbingan bagi para siswa supaya bisa menciptakan kebiasaan belajar yang optimal, mengembangkan rasa ingin tahu, juga membantu meningkatkan motivitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir itu adalah bidang bimbingan konseling, sebuah upaya yang harus dilakukan membantu siswa agar mampu memilih maupun mempersiapkan diri dalam sebuah pelajaran. Yang kelima, ada bidang beragama, membantu individu untuk menetapkan diri dalam perilaku keberagamaan sesuai dengan agama, keyakinan, dan dianutnya. Dan yang keenam yaitu bimbingan berkeluarga, mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu secara optimal. Dan selanjutnya ada 10 layanan BK. Yang pertama ada layanan orientasi, di mana layanan ini memberikan pemahaman bagi siswa supaya bisa bergaul lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah dan suatu objek lainnya. Yang selanjutnya ada layanan informasi, di mana layanan ini membantu para siswa agar mampu memahami supaya semua informasi. Selanjutnya ada layanan pembelajaran, di mana layanan ini di sekolah juga membantu supaya siswa bisa mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar yang baik. Selanjutnya ada layanan penetapan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan pemahaman juga penyaluran dalam kelas. Selanjutnya ada layanan penguasaan konten. Adalah layanan yang sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan, di mana layanan konseling dan bimbingan berikut yaitu layanan yang memungkinkan siswa memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka. Selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Pada layanan ini membantu siswa bisa bersama-sama dalam kelompok untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tetap pada bahasan. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok, di mana layanan konseling ini adalah layanan yang membantu siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapat peluang pembahasan dan juga mengatasi berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Yang kesembilan ada layanan konsultasi, di mana layanan ini yaitu layanan para siswa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara perlu dilakukan supaya bisa memahami masalah atau kondisinya. Yang terakhir ada layanan mediasi. Bagian terakhir tentang layanan bimbingan mediasi di sekolah yaitu berupa mediasi.
Selanjutnya ada 5 fungsi BK. Yang pertama ada pemahaman, yaitu membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Dan yang kedua ada pengecehan, di mana membantu peserta didik memecah potensi masalah yang dapat menghambatkan pengembangan diri. Yang ketiga ada pengetasan, di mana membantu peserta didik mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, ada pemeliharaan dan pengembangan, di mana membantu peserta didik memelihara dan mengembangkan potensi dan lingkungan yang baik. Dan yang terakhir, ada advokasi, di mana memberi dukungan kepada peserta didik dalam perjuangan mereka untuk hak dan kepentingan yang mungkin tidak terlihat. Selanjutnya ada 12 asas BK. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana konselor harus menjaga rahasia data atau masalah yang dihadapi klien. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Klien harus sukarela dalam mengikuti program BK. Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana klien harus terbuka dan tidak berpura-pura dalam menyampaikan data diri maupun masalahnya. Yang keempat ada asas kegiatan, di mana klien harus aktif berpartisipasi dalam program BK. Yang kelima ada asas kemandirian, di mana klien harus mandiri dalam menghadapi masalah, baik dalam diri sendiri, lingkungan sekitar. Yang keenam, ada asas kekinian, di mana layanan BK harus disesuaikan dengan kondisi masalah diri. Yang ketujuh, ada asas keterpaduan, di mana layanan BK yang dilakukan oleh berbagai pihak harus saling menunjang dan berpadu. Yang kesembilan ada asas keahlian, di mana layanan BK harus diselenggarakan oleh tenaga yang ahli di bidangnya. Yang kesepuluh ada asas keahlian, di mana layanan BK harus diselenggarakan oleh tenaga yang ahli di bidangnya. Yang kesebelas ada asas Wuki Handayani, di mana layanan BK harus menciptakan suasana yang gaya gomi, mengembangkan keteladanan dan mendorong klien untuk maju. Dan yang terakhir, yang ke-12 ada asas alih tangan kasus. Jika pihak yang memberikan layanan tidak dapat menjelaskannya dengan cepat dan tepat, klien akan dialihkan ke pihak alih tangan kasus. Yang terakhir ada 6 kegiatan pendukung. Yang pertama ada aplikasi instrumen. Aplikasi instrumen itu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik, lingkungannya mau melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun no tes. Yang kedua ada himpunan data. Himpunan data yaitu usaha-usaha dan memperoleh data tentang peserta didik, menganalisis dan menaksirkan serta menghimpunkannya. Yang ketiga ada konferensi kasus, yaitu merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna membahas supaya permasalahan dan arah permasalahannya. Yang keempat ada kunjungan rumah, di mana kegiatan memperoleh data, memudahkan dan komitmen berantisipasikan masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua ataupun keluarganya. Yang kelima ada tampilan kepustakaan, di mana kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir ataupun jabatan.
Dan yang terakhir, yang keenam, ada alih tangan kasus, di mana kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.